Saya update sedikit, per hari ini kasus totalnya ada 245 di 26 provinsi. 8 provinsi yang mengkontribusi 80% kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6%. Jumlah kasus ini sebenarnya mulai naik di bulan Agustus. Ya. Jadi sebelum Agustus itu angka kematiannya normal, dari tahun ke tahun angkanya kecil, di bawah 5. Tapi bulan Agustus itu mulai naik ke 36, September naik lagi ke 78, Oktober sampai sekarang 114, dan itu sebagian besar menyerang di bawah 5 tahun. Nah, sejak Agustus itu kita amati, teman-teman, Kemenkes sudah melakukan review patologi. Jadi kita lakukan analisa lab patologi karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. Dan dikonfirm, kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif, memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Jadi hasil diskusi kita dengan WHO dan juga dengan pemerintah Gambia, ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi, either malam ini atau besok pagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika. Mereka punya stok nggak terlampau banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang. Mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya. Dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien. 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dia kasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit. Ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Memang banyak bertanya, kok dulu nggak apa-apa, sekarang jadi seperti ini. Nah, penyebab impurities atau kecemaran ini paling besar penyebabnya adalah dari bahan baku. Jadi kalau kita ingin melihat kenapa sekarang begini, dulu tidak, kita sudah berkoordinasi dengan BPOM untuk melihat apakah ada perubahan dari jenis, tipe, atau juga asal dari bahan bakunya.